Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada sifatul dzabhi, tata cara menyembelih dalam Islam. Nah, jadi sudah kita fahami beberapa sub pada pertemuan yang lalu tentang penyembelihan. Sekarang kita sampai pada tata cara menyembelih. Secara global penyembelihan yang normal adalah di leher, tempat penyembelih adalah di leher, dan dengan terputusnya 4 hal, yaitu tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Hulqum, mirri, wal wajadan. Tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Itu disembelih secara normal apabila keadaannya normal. Bagaimana kalau tidak normal? Maka kesimpulannya yang penting ditundukkan. Kalau akhirnya bisanya terbunuh dengan tidak disembelih, kalau memang tidak ada kemampuan untuk menyembelih karena kondisinya tidak normal, maka di dalam Islam itu dibenarkan. Misalnya begini, sapinya berontak, nggak bisa dirobohkan, nggak bisa disembelih, akhirnya dipukul aja lehernya pakai pedang. Nah, akhirnya roboh. Nah, apabila mati ya halal, apabila masih belum mati, maka setelah roboh kurang berdaya baru disembelih, itu boleh. Nah, jadi itu. Nah, kita sekarang ikuti pembahasannya. Al-hayawanu qisman. Hewan yang mau disembelih itu ada 2 keadaan. Makdurun ala zakatihi, yang bisa dikuasai untuk disembelih, wa ghairu makdur, dan ada hewan yang tidak bisa dikuasai untuk disembelih. Seperti hewan liar, hewan buruan, tidak bisa disembelih. Bisanya ya diburu dengan ditembak atau dilempar senjata atau diketapel atau apapun, gitu ya. Jadi ada 2 macam hewan itu dalam bab tata cara menyembelih. Hewan itu terbagi 2 macam. Ada yang bisa dikuasai hewan itu untuk disembelih dan ada yang tidak bisa dikuasai. Famakudira ala zakatihi fadzakatuhu fi halqihi wa libbatihi. Maka yang bisa dikuasai untuk disembelih, maka disembelih dialirkan darahnya, karena adzabhu iraqatud dam. Menyembelih itu adalah mengalirkan darah. Maka disembelih dialirkan darahnya di leher tempat penyembelihan. Leher yang tempat penyembelihan itu selain unta yang
bagus yang disunahkan adalah, yang disyariatkan adalah di atas jakun. Adapun unta itu di pangkal leher. Itu hewan yang bisa dikuasai untuk disembelih. Famakudiro ala zakatihi fadzakatuhu fi halqihi walibatihi. Hewan yang bisa dikuasai untuk disembelih, disembelihnya di lehernya, di tempat disembelihnya secara normal. Wa malam yukdar ala zakatihi. Adapun hewan yang berontak tidak bisa dikuasai untuk disembelih, fadzakatuhu akruhu haitsu qudira alaihi. Maka penyembelihannya adalah yang penting bisa menundukkannya, bisa terbunuh, gitu. Nah, maka dengan cara apapun boleh, dan semakin mendekati kepada penyembelihan yang sempurna maka semakin bagus. Nah, jadi apabila hewan itu tidak bisa dikuasai untuk disembelih, maka yang penting bisa ditundukkan, yang penting bisa gitu, dimatikan. Nah, dan apabila bisa dengan cara mengalirkan darah, harus dengan cara mengalirkan darahnya. Nggak bisa dilempar saja kepalanya pakai palu yang besar, terus roboh, terus mati, maka sah. Halal apabila berontak tidak bisa dikuasai untuk disembelih. Tapi kalau bisa dengan cara yang mendekatkan kepada penyembelihan, maka semakin dekat semakin sempurna. Misalnya begini, sapinya berontak, tidak bisa dirobohkan, malah menimbulkan madharat, tidak. Nah, akhirnya ditundukkan dengan cara apapun. Sebegitu tunduk, entah dengan dipukul dengan senjata, dengan pedang, punggungnya atau lehernya atau apa, akhirnya dia gampangannya itu akhirnya tidak berdaya. Nah, ketika tidak berdaya itu belum sampai disembelih, tidak karena sembrono mati, maka halal cara menundukkan tadi itu adalah gantinya menyembelih. Tapi kalau tunduk dan belum mati, bisa disembelih, tidak boleh ditunda, harus cepat-cepat disembelih. Harus ditundukkan dengan cara apapun. Nah, misalnya begini, wah mendekat aja nggak bisa, akhirnya ditembak. Diar. Bismillah dulu, seperti berburu. Diar. Kenapa? Mau disembelih dan tidak bisa ditundukkan. Dan berontak, dekat aja nggak berani, ditembak dari jauh. Nah, begitu difahami roboh dan sudah tidak berdaya, tidak membahayakan, harus segera disembelih. Ternyata belum disembelih sudah mati, maka sah untuk dimakan. Menundukkannya tadi itu gantinya menyembelih. Kenapa? Karena seolah-olah jadi hewan buruan. Jadi seperti orang berburu. Nah, berburu itu hewannya tidak bisa ditundukkan, terus mau ditembak atau dipanah atau dipukul dengan alat yang akhirnya bisa, nah akhirnya kena. Nah, apabila bisa dikuasai masih hidup, harus atau wajib disembelih. Tapi kalau didapati sudah mati, maka hewan buruan tadi itu halal dimakan. Nah, tapi sebelum melepaskan senjatanya, kalau berburunya pakai anjing, sebelum melepaskan anjingnya, maka harus membaca bismillah. Nah, karena itu di sini dijelaskan wa ma lam yukdar ala zakatihi, yang tidak bisa ditundukkan untuk disembelih, fa zakatuhu, maka penyembelihannya akruhu adalah menundukkan dan membunuhnya. Haitsu qudira alaihi, dengan cara apapun yang akhirnya bisa dikuasai. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, az-zakatu fil halqi wal libbah, penyembelihan yang normal itu di leher, di tempat penyembelihan. Wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Wa Anas, dan juga dari Anas radhiyallahu an. Idza quti'a ar-ra'su fala ba's. Kalau kepalanya itu sampai putus enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Asli dari menyembelih tidak boleh memutuskan kepala, tapi kalau disembelih
tidak dengan niat memutuskan kepala, ternyata kepalanya putus, maka tidak apa-apa. Apabila tidak bisa dikuasai, maka dengan cara apapun sampai akhirnya bisa dikuasai. Nah, qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, babu manadda minal bahaimi fahuwa bimanzilatil wahsyi. Bab, apabila hewan ternak yang mau disembelih itu berontak, maka kedudukan hewan itu seperti binatang buruan atau seperti binatang buas. Jadi kalau hewan sapi itu misalnya berontak, maka hukumnya sama dengan binatang buas. Gitu. Tapi ini bukan binatang buas yang berkuku mencengkeram, binatang buas yang bergigi taring. Binatang buas yang bergigi taring atau burung yang berkuku mencengkeram itu kan haram. Ini hewan halal tapi sifatnya seperti binatang buas. Wa jazahu Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud juga membolehkan. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, ma jazaka minal bahaimi mimma fi yadika fahuwa kas-said. Ternak yang kamu tidak mampu menguasainya untuk disembelih, maka hukumnya seperti binatang buruan. Binatang buruan memburu hewan, bismillah, terus melemparkan senjatanya atau panahnya. Kena, didatangi ternyata sudah mati, maka halal dimakan karena itu binatang buruan dan melepaskan senjatanya sudah membaca bismillah sebagai ganti penyembelihan. Didatangi sudah mati ya sudah, tapi kalau didatangi masih hidup, kembali ke hukum asal, harus disembelih. Wa fi ba'irin taradda fi bi'rin. Begitu juga apabila ada unta yang jatuh ke dalam sumur. Diangkat gak bisa, gimana zaman dulu ngangkat unta itu. Min haitsu qaddarta alaihi fadhakihi. Dengan cara apapun mampunya, maka itu adalah sembelihannya. Ganti sembelihannya gitu ya. Wara'a dzalika Aliun wa Ibnu Umar wa Aisyah, dan Ali radhiyallahu an dan Ibnu Umar radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu anha juga pendapatnya juga sama, pemahamannya juga sama. Lagi, an Rafi bin Khadij, dari Rafi bin Khadij qala, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, inna laqul aduwi ghadan, kami besok berperang melawan musuh. Walaisat ma'ana mudan, dan kami tidak punya pedang atau tidak punya senjata itu untuk menyembelih. Gitu. Faqala i'jal au arin ma'an haraddam wa dzukira rasmullah fakul. Yang penting bisa digunakan untuk menyembelih atau untuk membunuh apapun, batu yang tajam atau kayu yang tajam gitu. Nggak apa-apa digunakan untuk menyembelih. Ma'an haraddam, yang penting bisa mengalirkan darah, wa dzukira rasmullah, dan telah dibaca bismillah, fakul, maka makanlah. Jadi tidak harus dengan pisau atau dengan pedang. Apapun yang bisa digunakan untuk mengalirkan darah sebagai ganti untuk menyembelih dan dibacakan bismillah, maka halal. Laisa sinnu wa dhufru, kecuali yang dibuat dari gigi dan dari tulang. Wasau haditsuka, dan aku akan beritakan kepadamu kenapa kalau dari gigi atau dari tulang nggak boleh. Maksudnya pisau yang tajam itu, ini adalah tulang yang ditajamkan sebagai pisau atau gigi yang ditajamkan. Loh, giginya hewan yang besar-besar. Ya, yang ditajamkan untuk nyembelih tidak boleh dari dua itu. Loh, kenapa nggak boleh? Ammas sinnu fa'azmun. Sedikit mundur sedikit ya. Kecuali gigi dan kuku. Nah, kukunya hewan yang besar dan nanti bisa ditajamkan kayak pisau. Tapi yang berasal dari gigi, gitu,
dan berasal dari kuku tidak boleh dipakai menyembelih. Wa sauhadditsuka, dan akan aku ceritakan padamu kenapa kalau pisau itu dari giginya hewan yang besar terus dipakai untuk menyembelih. Ya. Atau dari kukunya hewan yang besar boleh enggak untuk menyembelih. Nah, dua-duanya enggak boleh. Kenapa? Ammas sinnu fa'admun. Adapun gigi itu sama dengan tulang dan tidak boleh menyembelih dengan tulang. Tulang ditajamkan kayak pisau terus dipakai nyembelih enggak boleh. Wa amma dhufru famudhal habasya. Adapun yang dari kuku itu adalah pisaunya orang Ethiopia. Orang Islam tidak boleh pakai pisau kayak gitu. Wa asobna nahba ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'ir. Wa asobna, dan akhirnya kami mendapatkan nahba ibilin wa ghanamin, tangkapan unta dan kambing, fanadda minha ba'ir, lalu untanya berontak. Faromahu rajulun bisahmin fahabasahu. Akhirnya sama orang dilempar sama anak panah. Akhirnya untanya bisa dikuasai. Ya, asalnya berontak akhirnya sudah tunduk, nggak bisa berontak lagi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inna lihadhil ibil awabida kawabidil wahsyi. Sesungguhnya unta itu bisa buas sebagaimana buasnya binatang buas. Fa idza ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha. Apabila kalian tidak mampu menguasai unta itu untuk disembelih, maka lakukan seperti ini. Apa maksudnya? Boleh dilempar dengan tombak atau dengan anak panah, akhirnya untanya bisa tunduk. Gitu. Nah, tetapi tetap apabila sudah bisa dikuasai dalam keadaan masih hidup, maka harus disembelih. Tapi kalau berontak terus akhirnya dilempar dengan tombak atau dengan anak panah, roboh. Begitu roboh, didekati mau disembelih ternyata sudah mati, maka halal lemparan tombak tadi itu adalah gantinya penyembelihan sebagaimana orang berburu. Kesimpulannya, tata cara menyembelih hewan darat yang berdarah mengalir ada dua macam keadaan. Apabila hewan itu bisa dikuasai untuk disembelih, maka disembelih secara normal yang sudah kita pahami, yaitu disembelih di leher tempat penyembelihan dan diputuskan dalam menyembelih itu 4 hal, tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Adapun apabila hewan itu berontak tidak bisa dikuasai, maka dengan cara apapun, dipukul, dilempar tombak, ditembak, diapapun, untuk menundukkan hewan yang berontak, boleh dengan membaca bismillah sebagai ganti penyembelihan. Punggungnya dipukul sama pedang, boleh sebagai ganti penyembelihan. Tetapi sebelum melakukan, baca bismillah dulu. Nah, setelah dipukul kayak gitu, misalnya pakai pedang terus dipukulkan ke punggung sapi yang berontak, akhirnya roboh. Ketika roboh, gitu, maka harus berusaha secepat mungkin untuk didatangi, dikuasai. Ya. Nah, apabila bisa dikuasai ternyata sudah mati, maka pukulan pedang tadi itu sebagai ganti penyembelihan sebagaimana orang berburu. Tapi kalau didatangi itu ternyata sudah lemes dia dan bisa dikuasai, masih hidup, maka wajib disembelih. Kenapa? Karena sudah di tangannya, sudah bisa dikuasai dalam keadaan masih hidup. Itu kesimpulannya. Berikutnya, zakatul janin. Bagaimana hukum janin yang ada di dalam induk perut ibunya, yang ada di dalam perut induknya,
Induk ya ibunya hewan ya. Bagaimana hukum janin yang ada di dalam perut induknya jika induknya itu disembelih? Kalau seandainya induknya hewan itu diganti dengan kata ibu ya, ibunya hewan. Apabila nyembelih hewan betina ini hamil. Hewan betina ini disembelih, terus di dalam perutnya ada janinnya. Bagaimana hukum janinnya? Nah, itu maksudnya. Bagaimana hukum janinnya? Secara global, pembahasannya, jika yang nyembelih binatang betina ini faham bahwa binatang ini hamil, maka boleh disembelih. Setelah disembelih, darahnya sudah berhenti. Ya, disembelih misalnya sapi. Oh, sapi ini hamil, tapi tetap disembelih. Boleh. Unta ini hamil, tapi tetap disembelih. Boleh. Kambing ini hamil, tapi tetap disembelih. Boleh. Nah, jika yang menyembelih faham bahwa hewan betina yang disembelih itu dalam keadaan hamil, maka setelah disembelih, darahnya ditunggu sampai berhenti. Berhenti berarti sudah selesai. Harus sesegera mungkin dikuliti dan dibuka perutnya. Harus sesegera mungkin. Normalnya dikuliti dulu, baru dibuka perutnya. Karena kalau langsung dibuka perutnya, terus dikeluarkan isi perutnya, nanti sulit untuk menguliti hewan itu. Karena itu hampir semuanya dikulitin dulu. Sapi, kambing, dikulitin dulu. Nah, begitu sudah meninggal, sudah mati, harus segera dikuliti. Setelah dikuliti, sesegera mungkin dibuka perutnya untuk mengeluarkan janinnya. Maksudnya apa? Harus secepat mungkin, tidak boleh ditunda dengan penundaan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena kamu tunda ya kelamaan. Nah, nggak boleh ditunda sampai kayak gitu. Tapi kalau ditunda untuk menguliti dulu, boleh. Kenapa? Karena kalau dibuka dulu, belum dikuliti, nanti banyak kesulitan mengulitannya. Dan di dalam Islam tidak disulitkan. Setelah disembelih, sesegera mungkin dikuliti. Setelah selesai, sesegera mungkin dibuka perutnya. Untuk dikeluarkan janinnya. Jika janinnya itu dibuka dari perut induknya, diketahui, oh sudah mati, maka halal dimakan. Hukum sembelihan bagi dia adalah sembelihan induknya. Tapi jika dibuka dalam keadaan masih hidup, nah ya, jadi begitu dibuka perutnya terus misalnya teriak atau bersuara, suaranya kambing atau suara sapi atau suara unta, begitu dibuka terus bersuara. Sebagaimana janin itu kalau lahir normal nanti biasanya ada suara. Anak manusia begitu lahir biasanya nangis, ya. Nah, keras atau enggak yang penting ada nangis secara normal kalau lahir dalam keadaan hidup. Kembali ke janin yang di dalam induk hewan yang disembelih. Apabila dikeluarkan dari perut ibunya ada tanda hidup yang nyata, misalnya bersuara, maka hukumnya berdiri sendiri. Apa hukumnya berdiri sendiri? Karena ini kamu dapati dalam keadaan hewan hidup. Nah, maka kalau kamu sembelih jadi sembelihan, kalau tidak kamu sembelih keburu mati, maka itu jadi bangkai, haram dimakan. Nah, itu penjelasan, kesimpulan dari penjelasannya. Saya ulang dengan singkat. Ini bagian pertama yang hampir lengkap, nanti ada bagian kedua, ada perbedaan sedikit. Yang pertama, jika yang menyembelih hewan betina ini faham bahwa hewan ini hamil, boleh tetap disembelih,
tetapi setelah menyembelih, begitu darah dari 2 urat nadi berhenti, atau begitu hewan ini mati, harus sesegera mungkin diproses untuk diambil janinnya. Apabila janinnya itu diketahui, begitu dikeluarkan sudah mati, maka halal dimakan. Hukum sembelihan bagi dia adalah sembelihan induknya. Tapi apabila diketahui hidup, maka hukumnya berdiri sendiri bahwa hewan ini sampai kepadamu hidup. Kalau ternyata kamu sembelih jadi sembelihan, kalau kamu nggak sempat nyembelih terus mati, maka jadi bangkai, haram dimakan. Ini janin yang di dalam perut tadi itu. Bagian pertama ini itu ada sedikit aja masalahnya. Apa? Tidak boleh setelah disembelih terus, karena dia faham bahwa hewan betina ini hamil, setelah disembelih terus ditaruh di pinggir sana, nyembelih yang lain atau ngerjakan yang lain, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kamu sengaja menunda, terus akhirnya wis nanti aja ini disembelihin dulu semua, 3 atau 4 disembelihin dulu, setelah itu baru ngerjakan yang satu. Kalau gitu, kalau nanti diketahui janinnya mati, maka haram. Kenapa? Karena kamu sengaja menunda. Nah, jadi itu. Adapun apabila yang nyembelih hewan betina itu ndak ngerti kalau ternyata hewan itu hamil. Dikirain ya gemuk dan perutnya besar gitu aja. Akhirnya setelah disembelih ditaruh, nyembelih yang lain lagi, nyembelih yang lain. Begitu waktunya ngulitin karena itu ketumpuk, itu bagian belakang. Begitu dikulitin, lo hamil, lah terus lo sudah mati, lah oh ya mati, wong disembelih duluan, dikuliti belakangan. Tapi tadi itu ndak ngerti kalau hewan ini dalam keadaan hamil. Nah, karena tidak ngerti, maka hukum janinnya, hukum induknya. Induknya disembelih halal, janinnya juga halal. Langsung begitu. Nggak pakai ada kewajiban nyembelih. Kenapa? Karena meskipun ditunda lama, nggak ngerti kalau itu dalam keadaan hamil. Sehingga hukum penyembelihan yang janinnya dalam perut induknya, hukumnya ikut induknya. Nah, itu kesimpulannya. Kita sekarang baca yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, zakatul janin, penyembelihan janin hewan yang di dalam perut induknya. Idza kharajal janinu min batni ummihi wa fihi hayatun mustaqirrah wajaba ayyuzakka. Jika janin itu dikeluarkan dari induknya dalam keadaan hidup, maka wajib disembelih. Kalau nggak disembelih terus mati, jadi bangkai yang haram dimakan. Wa in kharaja mayyitan, jika dikeluarkan dari perut induknya dalam keadaan mayit, fa zakatu ummihi zakatun lahu, maka sembelihan induknya jadi sembelihan dirinya. Apa maksudnya? Halal dimakan. Itu jadi hukum sembelihan. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id qala, sa'alna Rasulullah SAW anil janin. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang janin hewan yang ada di dalam perut induknya. Faqala kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. Kalau kalian mau silakan dimakan karena sembelihan dia adalah ikut induknya. Apa maksudnya? Nah, induknya disembelih terus ternyata dalamnya ada janinnya, boleh dimakan. Tetapi difahami oleh ulama ini jika dikeluarkan dalam keadaan mati. Adapun jika dikeluarkan dari perut induknya dalam keadaan hidup, pisah dari ibunya, dari induknya yang sudah mati, sudah dikuliti, dia masih hidup, maka harus disembelih. 6.
Bagian terakhir dari bab sembelihan at-tasmiyatu ala dzabihah. Membaca bismillah waktu menyembelih. At-tasmiyatu ala dzabihati syartun fi hilliha. Membaca bismillah waktu nyembelih adalah syarat hewan sembelihan itu jadi halal. Ya. Diperhatikan ya. Faman tarakaha amidan lam tahilla dzabihatahu. Siapa yang enggak bismillah dengan sengaja, maka enggak halal sembelihannya. Tapi orang Islam yang kayak gitu itu hanya orang Islam yang kebablas. Kenapa? Karena orang yang sengaja enggak bismillah itu sama dengan Pak, baca bismillah. Wis, enggak bismillah, bismillahan. Sama dengan kayak gitu. Kenapa? Sengaja enggak bismillah. Nah, intinya bahwa membaca bismillah itu wajib waktu menyembelih dan sebagai syarat halalnya, tapi apabila tidak sengaja gimana? Lupa nggak bismillah. Nah, itu bagaimana? Nah, itu. Jadi hukum asalnya adalah syarat halal, tapi kalau saya ingat ya, saya baca bismillah, saya lupa. Ingat-ingat itu sudah kadung nyembelih, lupa belum bismillah, misalnya gitu. Nah, kalau gitu bagaimana? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, kenapa? Karena tidak membaca bismillah. Dan ada yang berpendapat halal, kenapa? Karena Allah tidak menghukum orang yang salah. Orang yang maksudnya tidak sengaja. Nah, seandainya dia sadar dia baca bismillah, tapi dia nggak sadar, nggak sengaja, langsung nyembelih. Nah, bagaimana kalau ingatnya baru? Segera baca bismillah, bismillah. Nah, jadi itu. Nyembelih terlupa. Lupa, belum bismillah. Bismillah, bismillahnya setelahnya. Nah, ada yang pendapat gitu. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani jiwa kecuali seukuran dengan kemampuannya. Lah orang yang lupa itu tidak punya kemampuan. Ya. Allah tidak membebani jiwa kecuali seukuran dengan kemampuannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Akan mendapatkan balasan baik dari usahanya yang nyata-nyata itu usaha-usaha berarti dengan kesengajaan. Dan akan mendapatkan hukuman atau balasan jelek dari perbuatan jeleknya. Lalu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami salah, gitu. Jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Salah di sini maksudnya tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja melakukan sesuatu. Kalau lupa itu lupa nggak melakukan, atau melakukan sesuatu tapi nggak sengaja. Oh, saya kira A, ternyata B. Maksud saya ngerjakan A. Ternyata yang terkerjakan adalah B. Nah, itu yang dimaksud di sini, yang dimaksud salah di sini salah tidak sengaja. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami salah sehingga tidak mengerjakan. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa sehingga tidak mengerjakan, atau kami mengerjakan saya kira A ternyata B. Salah tidak dengan kesengajaan. Nah, itu. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, gitu, tatkala hamba itu membaca ini, Allah SWT menjawab, qad fa'alt, iya, aku lakukan. Itu apa maksudnya? Kalau hambaku lupa, tidak kami hukum. Kalau hambaku melakukan salah karena tidak sengaja, tidak dihukum oleh Allah. Nah, itu. Nah, karena ada kayak gitu, akhirnya orang Islam yang menyembelih bukan tidak mau baca bismillah, tapi lupa tidak baca bismillah. Pendapat yang kedua itu halal dan insya Allah itulah yang
Itu yang saya ikuti. Ya, saya lebih mantap pendapat ulama yang apabila karena lupa atau tidak sengaja maka itu halal. Nah, karena itu di sini faman tarakaha amidan, siapa yang sengaja ndak bismillah dalam menyembelih lam tahilla dzabihatahu, tidak halal sembelihannya. Qala ta'ala fakulu mimma dzukira smullahi alaihi, makanlah sembelihan yang dibacakan bismillah. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Itu diperintah makan jika sembelihannya disembelih dengan baca bismillah. Wa qala, dan Allah berfirman di surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkari smullahi alaihi wa innahu lafiskun, dan jangan dimakan yang menyembelihnya tidak pakai baca bismillah, itu adalah kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan syaitan akan membisikkan kepada pengikut-pengikutnya, pendukung-pendukungnya untuk membantah kalian. Nah, wa in ata'tumuhum innakum lamusyyrikun, kalau kalian ikuti orang yang mengikuti syaitan, kalian pun jadi golongan orang musyrik. Kaitannya dengan bab kalian tidak boleh makan hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Loh, jelas kok gini. Ya, tapi akhirnya ulama tadi itu berbeda pendapat. Ada yang apabila bukan kesengajaan tidak dihukum oleh Allah, maka akhirnya boleh. Itu. Wa an Rafi bin Khadij anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ma anharadam wa dzukira rasmullah faqul, yang dialirkan darahnya dengan menyebut bismillah, maka silakan makan, gitu. Nah, dan ini difahami oleh pendapat yang kedua tadi itu, yaitu jika dengan kesadaran. Adapun apabila orang itu nggak sengaja, nggak sadar, lupa, gitu. Nah, maka tadi itu ulama berbeda pendapat, dan saya lebih mengikuti kepada Allah tidak menghukum hambanya yang lupa atau tidak dengan kesadaran. Tidak dengan kesadaran itu innamal a'malu binniyat, tidak. Sesungguhnya perbuatan itu dengan niat. Lah ini enggak dengan kesadaran, gitu. Enggak ada niat untuk meninggalkan bismillah. Misalnya begini. Jalan enggak sengaja nginjak kakinya anak, sampai kakinya anak itu misalnya keseliu. Karena apa? Karena diinjak. Yang nginjak tadi karena nggak sadar, di hadapan Allah nggak dosa. Nah, gampangnya begitu. Kenapa? Karena tidak dengan kesadaran, gitu. Dikira dia jalan normal, ternyata nginjak kakinya anak. Nah, seperti itu maksudnya. Kesimpulannya bahwa membaca bismillah di dalam menyembelih adalah syarat halalnya sembelihan. Sengaja tidak membaca bismillah, sembelihannya jadi haram dimakan. Bagaimana kalau lupa membaca bismillah? Nah, itu. Maka ulama berbeda pendapat, ada yang menguatkan tetap halal, ada yang menguatkan tidak halal karena nggak membaca bismillah meskipun dengan atau meskipun karena lupa. Itu yang bisa kita baca, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari pelajaran ini. Dan seperti biasa ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kami kembalikan dulu kepada pembawa acara. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.